Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan bersuka cita di dalam Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bersama dengan Tuhan. Sebab dialah kekuatan saya, dialah keselamatan saya dan saudara, dialah sukacita kita semua. Oleh karena itu, biarlah di hari ini kita mau bersyukur, kita mau bersuka cita karena Dia adalah Allah yang sudah menyelamatkan kita sekalian. Haleluya. Mari kita akan menyembah Dia, kita memuliakan Dia, sebab Dia Allah yang layak ditinggikan, Dia Allah yang layak disembah. Oh, terima kasih Tuhan. Dimuliakan, yang dimuliakan. Haleluya, haleluya. Oh, biarlah namamu saja yang diagungkan, namamu yang ditinggikan. Oh, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Biarlah hati kami selalu muliakan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat, Engkau Allah yang berkuasa. Engkau layak terima pujian, Engkau layak terima hormat. Terima kasih Tuhan. Berkaryalah di dalam setiap hidup kami, sebab Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang dahsyat,
yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap bersorak-sorai meninggikan nama-Mu, sebab Engkau Allah yang layak ditinggikan. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Siap bersukacita bersama dengan kami jemaat Tuhan, dan kita mau bersukacita dalam Tuhan sebab Dia Allah yang hebat, yang dahsyat. Oleh karena itu kita tidak perlu ragu lagi dalam mengikut Dia. Haleluya. Pujian ini, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi walau banyak dan badai berpengaruh. Tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus sahabat penolong dalam hidup. Rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padanya. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi melayani-Mu walau banyak rintangan dan badai pun menentang. Tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus sahabat penolong dalam hidup. Rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Percaya pada Yesus itulah untukku. Dia hidupkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untukku. Hidup senang selamanya. Percaya pada Yesus itulah untukku. Dia hidupkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untukku. Hidup senang selamanya. Inilah untukku dalam dunia yang gelap. Jika ini hatiku, Yesus tidak tetap. Inilah untukku dalam dunia yang gelap. Jika di hatiku, Yesus tinggal tetap. Untung bersama dengan Yesus bukan bicara tentang keuntungan jasmani, tetapi keuntungan rohani, di mana kita memperoleh segala-galanya di dalam Dia. Kebenaran, sukacita, damai sejahtera, sorga Dia akan berikan kepada saya dan saudara. Mari kita siapkan hati. Kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Percayalah, kebenaran itu yang akan terus membuat kita kuat, membuat kita mampu melewati hari-hari yang walaupun sulit, tetapi ketika kita di dalam Yesus, kita memiliki iman yang kuat di dalam Dia, maka kita akan mampu mengatasi setiap persoalan yang menghadang langkah setiap kita.
Kau Allah. Mari setiap saya dan saudara yang sedang menyaksikan, kita akan nyanyikan pujian ini bersama-sama dari awal pujian ini. Dengan sayangmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Berfirmanlah kepada kami, sebab kami tenang karena Engkau Allah kami. Karena itu melalui firman-Mu, firman-Mu adalah kekuatan bagi kami, firman-Mu adalah jawaban bagi kami. Apapun yang terjadi, kami percaya firman adalah jawaban dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan melayani kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Roh Kudus ada di atas hamba-Mu, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan benar-benar memberkati setiap pendengar yang sedang mendengarkan kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita nyanyikan sebuah pujian Saatku Sendiri. Haleluya. Kita butuh Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saatku sendiri, tiada seorang yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, percaya Kau selalu sertaku. Saat ku sendiri, saat ku sendiri, tiada seorang yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang menopang
selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Yesus selalu beserta dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan Dia tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Pada kesempatan hari ini, mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Matius pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-20. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Pada kesempatan hari ini saya akan berikan kebenaran firman Tuhan dengan tema perkataan iman. Tuhan Yesus menghendaki setiap kita orang-orang yang percaya kepadanya untuk memiliki iman yang teguh di dalam Dia. Ditegaskan bahwa setidaknya kita memiliki iman sebesar biji sesawi. Sebesar biji sesawi saja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biji sesawi itu kecil sekali, kecil. Tetapi kalau benihnya itu ditanam, dia akan tumbuh menjadi pohon yang besar dengan daun-daun yang cukup banyak, cabang-cabangnya juga banyak. Itu dikatakan dalam Matius 13 ayat 32, itu dikatakan burung-burung pun berlindung dan bersarang di cabang-cabangnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian pula dengan iman kita. Dengan iman kita di dalam Yesus. Ketika kita memiliki iman di dalam Yesus, kita tidak boleh memiliki iman yang naik turun, tapi kita harus memiliki iman yang dinamis dan bahkan dikatakan bertumbuh. Nah, pada kesempatan hari ini saya punya 3 kunci langkah-langkah menuju kepada pertumbuhan iman kita. Bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam iman kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Yang pertama, kita harus karib dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa bergaul karib dengan Tuhan? Kita harus sering mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sering berdoa, kita sering menyediakan waktu kita untuk membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Jadi, dari kegiatan kita seperti itu, kita akan melekat kepada Tuhan. Di dalam Roma 10 ayat 17 jelas dikatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Karena itu kita harus banyak menyediakan waktu untuk berdoa, membaca Alkitab, dan mendengarkan firman itu di dalam kehidupan kita. Agar kenapa? Ketika kita karib dengan Tuhan, ketika kita dekat sama Tuhan, iman kita akan stabil. Iman kita tidak akan naik turun karena kita punya kebenaran firman Tuhan yang melekat di dalam hidup kita. Karena kita punya Roh Kudus yang senantiasa memberikan pengaruh dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana kita memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan? Kita harus memiliki ketaatan. Turuti dan lakukan firman Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan kepada kita, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, maka dari itu kita harus kuat di dalam Tuhan. Kita harus teguh di dalam Tuhan. Walaupun proses yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi secara manusia berat, tapi kita belajar mau taat akan kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar taat akan suara Tuhan. Kita mau taat akan apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Di dalam Yakobus 2 ayat ke-17 berkata, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melakukan firman Tuhan,
kita berusaha taat dan dengar-dengaran dengan Tuhan, maka iman kita tidak akan goyah. Di tengah-tengah kondisi apapun kehidupan kita, kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu mengetahui Abraham, dia diberkati Tuhan. Dia mendapat penggenapan janji firman Tuhan. Karena apa? Karena Abraham taat. Karena Abraham memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Dan ketaatannya itu sudah teruji. Ketika dia diperintahkan Tuhan untuk mempersembahkan anaknya, dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Walaupun itu berat, tapi dia berusaha untuk taat. Yang ketiga, ujian. Ujian boleh terjadi di dalam hidup kita. Ujian boleh ada di dalam kehidupan kita untuk membuat kita lebih beriman kepada Tuhan, untuk membuat kita lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Ada kalanya Tuhan izinkan masalah dan penderitaan terjadi dalam kehidupan orang percaya, itu bukan tanpa tujuan. Tuhan memiliki tujuan yang luar biasa dalam kehidupan kita dari setiap ujian yang kita lewati, agar kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menang di dalam Tuhan. Itu adalah setiap ujian itu adalah bagian pendewasaan iman. Maka pada kesempatan hari ini, mari perkatakan iman di dalam hidup kita. Belajar untuk melekat kepada Tuhan, belajar untuk taat, dan belajar untuk setia dalam proses kehidupan kita. Maka dari situ kita bisa melihat bahwa iman yang kita punya adalah iman yang teguh di dalam Yesus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada kesempatan hari ini kita belajar memperkatakan iman di dalam Tuhan. Kalau kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, kalau kita memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, masalah, proses di tengah-tengah pandemi COVID ini, kita mampu melewati semuanya. Karena apa? Iman kita di dalam Yesus itu adalah iman yang tidak ada sia-sia, karena kita memiliki Yesus yang luar biasa. Maka kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan goyang, jangan gentar. Terus berjuang dalam imanmu, berjuang dalam ketaatanmu di dalam Tuhan. Percaya, hari ini kita menang karena kita memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu sekarang ini dalam keadaan yang lemah, atau mungkin dalam pergumulan yang besar di dalam kehidupan Bapak Ibu, mari perkatakan iman. Bersama Yesus kita mampu melewati semua. Bersama Yesus kita pasti menang atas setiap persoalan, atas setiap penyakit, atas setiap apapun yang melanda dalam kehidupan kita. Karena kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang hebat. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat renungan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Tuhan Yesus, ajar kami memiliki iman seperti Abraham yang selalu taat akan perintah Tuhan, yang selalu melakukan kehendak Tuhan, yang tahan atas setiap ujian atau proses yang dilewatinya Tuhan, sehingga Abraham boleh menerima janji Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan, kami mau seperti Abraham, memiliki iman, ketaatan di dalam Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, kami percaya setiap orang yang menonton siaran ini Tuhan, kami minta ulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka semua Tuhan. Jika mereka dalam kelemahan tubuh Tuhan, kami percaya dengan iman mereka berkata mereka boleh sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika mereka dalam pergumulan yang besar, dengan iman mereka berkata, kami lepas atas setiap pergumulan-pergumulan kami, dan kami menerima jawaban yang daripada Engkau Tuhan. Ketika mereka dalam kesesakan, dengan iman mereka berkata, kami menang karena kami punya Yesus yang luar biasa ya Yesus.
Terima kasih Tuhan, tanamkan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami untuk memiliki iman yang teguh di dalam Engkau. Ajar kami melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk taat kepada Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menang, boleh menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hari ini, kami bersyukur buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Semuanya tetap semangat, jaga iman, jaga imun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.